kabar anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Evi di pelajaran kimia. Materi yang akan Ibu bawakan hari ini adalah tentang sistem periodik, masih melanjutkan dari siklus yang ketiga kemarin ya. Di siklus yang ketiga kemarin kalian sudah belajar sejarah sistem periodik, dan sistem periodik yang kita pakai sampai dengan sekarang adalah sistem periodik yang dirumuskan oleh Henry Moseley ya, yang disebut sistem periodik bentuk panjang. Ini model sistem periodiknya. Dalam sistem periodik ini ada dua lajur. Yang pertama adalah lajur vertikal. Lajur vertikal ini kita sebut sebagai golongan. Golongan dibagi dua, ada golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama ini disebut golongan A. Ada 8 golongan. Ini golongan 1A, 2A, kemudian loncat ke kanan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Sedangkan golongan transisi ini ada di tengah atau golongan B. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Ya. Sedangkan jalur yang horizontal ini kita sebut periode. Ya. Periode pertama ini diisi oleh dua unsur H dan Ge. Periode kedua ada 8 unsur Li, Be, B, C, N, O, F, Ne. Ada 8 unsur. Periode ketiga pun demikian, ada 8 unsur. Karena itu periode 1, 2, 3 ini disebut periode pendek. Sedangkan periode 4, 5, 6, 7 ini disebut periode panjang, karena ini periode 4 aja terdiri dari 18 unsur ya, dan seterusnya. Ini yang di bawah juga masih masuk ke periode 6 dan 7. Sekarang bagaimana caranya kita bisa mengetahui, paling tidak tahu, syukur-syukur bisa hafal unsur-unsur ini dalam tiap golongan ya. Yang kita pelajari terlebih dahulu adalah golongan A. Golongan 1A ya. Ini hidrogen berada di atas karena nomor atomnya 1, tapi dia tidak termasuk pada golongan 1A. Jadi golongan 1A itu dimulai dari Li, Na, K, Rb, Cs, Fr ya. Ini disebut golongan alkali. Nah, kalau cara ibu menghafalkan itu dengan membuat kalimat yang lucu yang mudah dihafalkan. Contohnya Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Lina kena rabies, cuplis frustasi ya. Kemudian golongan 2A ini disebut golongan alkali tanah. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Besok minggu kamu suruh bawa rambutan. Atau boleh bebek mangan cacing seret banget rasanya. Ya. Kemudian golongan 3A ini disebut golongan boron. Bal, Ga, Inti. Bu Aliyah gadis Indonesia tulen. Kemudian golongan 4A ini disebut golongan karbon. CSI, Ge, Sn, Pb. Cowok si Jenny senang pembalap. Ya, golongan 5A ini disebut golongan nitrogen. Ini unsur-unsurnya. Napas sebelum bicara. Kemudian golongan 6A ini disebut golongan oksigen. Orang salah selalu tertangkap polisi. OSSETEPO. Kemudian golongan 7A ini disebut golongan halogen. FClBrIAT. Fanta Cola biru idaman ati. Kemudian golongan 8A ini disebut golongan gas mulia. HENEARKRXERN. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Nah, begitu cara menghafalkannya ya. Silakan kalian bisa membuat kalimat sendiri yang kalian udah hafal. Ya, sekarang bagaimana tanpa melihat sistem periodik kita bisa mengetahui letak unsur-unsur itu ya. Kita sudah belajar konfigurasi elektron di pertemuan kemarin ya, di daring kemarin. Nah, sekarang kita gunakan konsep konfigurasi elektron untuk menentukan golongan dan periode unsur-unsur itu tanpa melihat sistem periodik. Jadi kita akan masuk menentukan golongan dan periode ya. Golongan itu adalah jumlah elektron valensi. Jadi atom-atom yang berada dalam satu golongan ini sudah pasti memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Kemudian periode ini menunjukkan jumlah kulit. Unsur-unsur yang berada pada periode yang sama ini akan memiliki jumlah kulit yang sama ya. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan golongan dan periode unsur-unsur berikut dalam sistem periodik. Yang pertama, magnesium. Magnesium itu nomor atomnya 12. Artinya magnesium memiliki 12 elektron. Konfigurasinya bisa kita tuliskan ya dalam tiap kulitnya.
kulitnya K, L, M, N, O, P, misalnya saya tulis sampai P ya. Maka untuk 12 elektron dari Mg di kulit K akan terisi 2. Kulit L maksimum 8, maka kita bisa isikan 8 di situ. Sisanya berapa? Kamu punya 12, sudah keluar 2 tambah 8, 10. 12 kurangi 10, sisanya 2. 2 mengisi di kulit M. Ini konfigurasi dari Mg, 2, 8, 2. Angka yang paling kanan ini menunjukkan elektron valensi. Jadi elektron valensi dari Mg, elektron valensinya itu sama dengan 2. Elektron valensi ini menunjukkan golongan, artinya Mg berada pada golongan 2. Karena kita berbicara golongan utama, maka tambahkan huruf A di situ. Jadi berada pada golongan 2A. Sekarang kita lihat berapa jumlah kulit Mg. Jumlah kulit. Kamu lihat, di kulit K ada 2, L8, M2. Ada 3 kulit yang dipakai, K, L, M. Ya. Maka jumlah kulitnya ada 3. Jumlah kulit ini menunjukkan periode. Jadi Mg berada pada periode ke-3. Ya. Jelas ya, coba kita buktikan. Kita ini tanpa melihat sistem periodik. Sekarang kita bandingkan, benar nggak posisinya dalam sistem periodik. Kamu cari Mg, ini Mg. Kamu tarik ke atas 2A, berarti golongan 2A, betul 2A. Kemudian kamu tarik ke kiri, ini periodenya. Kamu hitung dari atas, 1, 2, 3. Berada di periode ke-3, berarti betul ya. Nah sekarang kita lihat contoh soal nomor 2. Gallium, Ga, nomor atomnya 31. Ga memiliki 31 elektron. 31 elektron ini di kulit K terisi 2. Kulit L 8, kulit M 18 ya. Ini sudah keluar 2 tambah 8 10 tambah 18 28. Kamu punya 31, sudah kepakai 28. Sisanya berapa? Sisanya 3 mengisi di kulit M. Jadi ini elektron valensinya. Elektron valensi dari gallium itu sama dengan 3. Artinya gallium berada pada golongan, nah angka 3-nya kamu ubah ke Romawi, 3A. Kemudian kita lihat jumlah kulitnya berapa. Jumlah kulit dari gallium kamu lihat di kulit K2, L8, M18, N3, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kulit yang digunakan. Ini artinya gallium berada pada periode ke-4. Ya, kita lihat. Kamu cari gallium ini yang warna kuning. Kamu tarik ke atas 3A, kemudian kamu tarik ke kanan. Kamu hitung dari atas 1, 2, 3, 4. Berarti periode ke-4. Ya, ternyata betul ya. Nah, sekarang nomor 3 kita lihat. Nomor 3 xenon. Z-nya 54. Ada 54 elektron. Di kulit K 2. Kulit L 8. Kulit M 18. Sudah kepakai 28, kamu punya 54. Sisanya berapa? Sisanya 26. 26 ini terisi di kulit N. Tidak boleh kita tuliskan 26 karena di paling kanan tidak boleh lebih dari 2. Jadi kita pecah ke 18 dulu, baru 26 dikurangi 18, sisanya 8. Kalau kamu jumlahkan ini semuanya 54 ya. Nah yang paling kanan ini elektron valensi. Jadi elektron valensi dari xenon itu sama dengan 8. Artinya xenon berada pada golongan, nah 8-nya kamu ubah ke Romawi, 8A. Kemudian jumlah kulit berapa? Jumlah kulit kamu hitung, K, L, M, N, O, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kulit yang dipakai, sehingga jumlah kulit itu menunjukkan periode. Artinya xenon berada pada periode ke tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Periode ke-5. Kita lihat xenon Xe.
XE kamu tarik ke atas, golongannya 8A ini. Kemudian periodenya kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5. Periode ke-5. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, Ibu berikan latihannya ya. Silahkan nanti kamu kerjakan. Ini latihannya. Tentukan golongan dan periode unsur-unsur berikut dalam sistem periodik unsur. Yang pertama silikon, Z-nya 14, ada 14 elektron. Br, Z-nya 35, In, Z-nya 49, CS, Z-nya 55, PO, Z-nya 84. Silakan kalian kerjakan ya. Nah, demikian materi Ibu hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Tetap semangat dalam belajar dan ingat, jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.